Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri, Yes Inena Zulfa, dengan NPM 21 20 30 30 33. Ada Asih Arianti dengan NPM 21 20 30 30 49. Dan Unaisa Rahma dengan NPM 21 40 30 3103. Next. Oke, kita masuk pada pembahasan pengertian dari perbedaan individual. Sebagian besar guru dan orang-orang awam memiliki asumsi bahwa sekolah akan berfungsi dengan baik jika semua siswa sama. Mereka menggunakan buku dan perlengkapan yang sama untuk belajar. Mereka bekerja dengan langkah yang sama, menggunakan alat yang sama. Mereka mempelajari isi yang sama dan belajar dengan kurikulum serta jadwal yang sama. Guru berbicara dalam sebuah kelompok besar siswa, memberikan informasi yang sama pada saat yang sama untuk setiap orang. Tentu saja sekolah menggunakan tes yang sama untuk mengukur kesuksesan belajar. Apakah sesuatu yang sama selalu salah? Untuk kelompok besar, hal tersebut adalah realistis. Tapi guru perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat individual. Salah satu karakteristik pembelajaran yang efektif adalah jika pembelajaran dapat merespon kebutuhan khusus siswa. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya perbedaan di antara orang-orang. Perbedaan individual merupakan pokok bahasan dasar dalam psikologi modern. Pendidikan individual berkaitan dengan psikologi pribadi, yang menjelaskan perbedaan psikologis antara orang-orang serta berbagai-nya. Psikologi perbedaan individual menguji dan menjelaskan bagaimana orang-orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Oleh karena itu, bab ini akan berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di antara siswa dalam satu kelas. Mengapa perbedaan tersebut terjadi, serta bagaimana aplikasinya dalam pembelajaran. Next. Oke, lanjut pada slide yang selanjutnya. Membahas tentang sumber perbedaan individual. Nah, apa yang membuat individu kita itu unik? Apa yang membuat kita berbeda dengan orang lain? Pertanyaan tersebut sering muncul jika kita membahas perbedaan individual. Jawaban atas pertanyaan tersebut berakhir pada faktor bawaan dan lingkungan. Nah, kita akan mengetahui faktor bawaan. Yang pertama, faktor bawaan merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Pewarisan genetik ini dimulai pada saat terjadinya pembuahan, yaitu ketika sel reproduksi perempuan yang disebut ovum dibuahi oleh sel reproduksi laki-laki yang disebut spermatozoon. Hal ini terjadi kira-kira 280 hari sebelum lahir. Dalam masing-masing sel reproduksi, baik itu spermatozoon maupun sel telur atau ovum, terdapat 23 pasang kromosom. Kromosom adalah partikel seperti benang yang masing-masing di dalamnya terdapat untayan partikel yang sangat kecil, yang disebut gen. Gen inilah pembawa ciri bawaan yang diwariskan oleh orang tua kepada keturunannya, menurut Harlock tahun 1999. Perkiraan jumlah gen dalam genom atau kumpulan gen manusia bergerak antara 60.000 sampai 150.000. Masing-masing membawa potensi ciri bawaan fisik dan mental. Gen ini mengandung petunjuk untuk produksi protein, yang selanjutnya protein ini akan mengatur proses fisiologis tubuh dan penampakan sifat-sifat fenotip. Bentuk tubuh, kekuatan fisik, kecerdasan, dan berbagai pola perilaku lainnya, menurut Zimbardo dan Gray pada tahun 1999. Menurut Zimbardo dan Gray pada tahun 1999, penyatuan antara sebuah sperma dan sebuah sel telur hanya menghasilkan satu di antara miliaran kemungkinan kombinasi gen. Salah satu kromosom, yaitu kromosom seks, merupakan pembawa kode gen untuk perkembangan karakteristik fisik laki-laki atau perempuan. Kita mendapatkan kromosom X dari ibu dan salah satu dari kromosom XY atau Y dari ayah. Kombinasi XX merupakan kode untuk perkembangan fisik perempuan dan kombinasi XY merupakan kode untuk perkembangan fisik laki-laki. Meskipun rata-rata kita memiliki 50% gen yang sama dengan saudara kita, kumpulan gen kita tetap khas kecuali kita adalah kembar identik. Perbedaan gen ini merupakan satu alasan mengapa kita berbeda dengan orang lain, baik secara fisik maupun perilaku kita. Bahkan dengan saudara sendiri. Selebihnya,
Faktor lingkungan merupakan alasan yang lain, karena kita tidak pernah berada di lingkungan yang sama persis, menurut Zimbardo dan Drake pada tahun 1999. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan menunjuk pada segala sesuatu yang berada di luar diri individu. Faktor ini dapat meliputi banyak hal, mulai dari status sosial ekonomi keluarga, pola gizi, stimulasi, dan rangsangan, pola asuh orang tua, budaya, dan lain sebagainya. Berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang termasuk dalam faktor lingkungan. Nah, pada yang pertama, kita akan membahas tentang ses orang tua. Meskipun tidak mutlak, tingkat pendidikan ini dapat mempengaruhi sikap orang tua terhadap pendidikan anak, serta tingkat aspirasinya terhadap pendidikan anak. Demikian juga dengan pekerjaan dan penghasilan orang tua yang berbeda-beda. Perbedaan ini akan membawa implikasi pada bedanya aspirasi orang tua terhadap pendidikan anak, fasilitas yang diberikan pada anak, dan mungkin waktu yang disediakan untuk mendidik anak-anaknya. Demikian juga perbedaan status ekonomi dapat membawa implikasi, salah satunya pada perbedaan pola gizi yang diterapkan dalam keluarga. Keluarga dengan status ekonomi tinggi memungkinkan untuk memberikan asupan makanan bergizi tinggi pada anak-anaknya. Gizi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik serta kecerdasan anak. Sebuah penelitian pada anak adopsi di Prancis menunjukkan adanya hubungan status sosial ekonomi dengan kecerdasan. Dalam penelitian tersebut, perpindahan seorang anak dari keluarga dengan status ekonomi rendah ke sebuah keluarga dengan status ekonomi tinggi meningkatkan IQ anak tersebut 12 sampai 16 poin. Menurut Walston pada tahun 1997. Halo, apakah suara saya masih terdengar? Masih. Yang kedua, ada pola asuh orang tua. Adalah pola perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak-anak. Pola asuh yang diterapkan tiap keluarga berbeda dengan keluarga lainnya. Berkaitan dengan pola asuh ini, terdapat 3 macam pola asuh orang tua, yaitu yang pertama otoriter, yang kedua permisif, dan yang ketiga autoritatif. Pola asuh otoriter adalah bentuk pola asuh yang menekankan pada pengawasan orang tua kepada anak untuk mendapatkan ketaatan atau kepatuhan. Orang tua bersikap tegas, suka menghukum, dan cenderung mengekang keinginan anak. Hal ini dapat menyebabkan anak kurang inisiatif, cenderung ragu, dan mudah gugup. Oleh karena sering mendapat hukuman, anak menjadi tidak disiplin dan nakal. Pola asuh permisif merupakan bentuk pengasuhan di mana orang tua memberikan kebebasan sebanyak mungkin pada anak untuk mengatur dirinya. Anak tidak dituntut untuk bertanggung jawab dan tidak banyak dikontrol oleh orang tua. Sementara itu, pola asuh autoritatif bercirikan adanya hak dan kewajiban orang tua, dan anak adalah sama dalam arti saling melengkapi. Anak dilatih untuk bertanggung jawab dan menentukan. Yang ketiga, budaya. Budaya merupakan pikiran, akal budi, hasil, atau dapat juga didefinisikan adat istiadat. Budaya dan kebudayaan sebagai sebuah rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola dapat dilihat dalam 3 wujud. Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan. Hal ini berupa ide-ide gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud kedua adalah budaya sebagai suatu aktivitas dan tindakan berpola. Nah, wujud yang ketiga adalah kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Kebudayaan ini berupa benda-benda yang dapat dilihat, diraba, atau difoto. Ketiga bentuk budaya dan kebudayaan tersebut mempengaruhi perilaku manusia. Sebagai contoh adalah bagaimana nilai dan norma membentuk perilaku masyarakat. Adanya nilai-nilai dalam masyarakat memberitahu pada anggotanya tentang apa yang baik atau penting dalam masyarakat tersebut. Nilai-nilai ini terjabarkan dalam norma-norma. Norma-norma memberikan panduan bagi anggota masyarakat bagaimana harus berperilaku. Norma menjadi ukuran pantas atau tidak pantas, salah atau benar, baik atau buruk bagi anggota masyarakat. Dalam masyarakat, pelanggar norma akan mendapatkan sanksi sosial dan psikologis serta merasa malu. Melalui rasa malu dan sanksi psikologis maupun sanksi sosial ini, nilai dan norma akan mengendalikan perilaku anggota masyarakat.
Oleh karena nilai dan norma masing-masing masyarakat berbeda, maka perilaku yang muncul dari anggota masing-masing masyarakat dapat berbeda satu sama lain. Next. Dilanjutkan untuk urutan kelahiran. Urutan kelahiran ini walaupun masih terdapat kontroversi, beberapa penelitian membuktikan karakteristik kepribadian seseorang ditentukan salah satunya oleh urutan kelahirannya. Anak sulung cenderung lebih teliti, punya ambisi dan agresif dibandingkan dengan adik-adiknya. Anak pertama cenderung mendapatkan dan menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki prestasi yang baik. Setiap astronot yang berangkat keluar angkasa pada umumnya merupakan anak sulung atau anak laki-laki pertama di dalam keluarganya. Bahkan, pemenang Nobel serta para presiden Amerika Serikat pada umumnya anak pertama, oleh itu anak tengah lebih mudah bergaul dan memiliki rasa setia kawan yang tinggi. Oleh karena kurang diperhatikan di dalam keluarga, mereka cenderung belajar, menjalin hubungan, dan mencari dukungan dari teman-teman seusianya. Oleh karena itu, maka anak kedua cenderung memiliki kemampuan dalam bersosialisasi. Anak tengah sering menjadi mediator dan pecinta damai. Lalu ada anak bungsu yang cenderung paling kreatif dan biasanya menarik. Oleh karena mereka sering dianggap sebagai anak bawang, si bungsu cenderung untuk selalu ingin memperoleh perlakuan yang sama. Anak tunggal atau si anak sematawayang memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan anak pertama dan sering merasa terbebani dengan harapan yang tinggi dari orang tua mereka terhadap diri mereka. Penelitian memperlihatkan mereka lebih percaya diri, supel, dan memiliki imajinasi yang tinggi. Mereka juga mengharapkan banyak dari orang lain, tidak senang dikritik, kadang tidak fleksibel, serta perfeksionis. Karakteristik yang berbeda-beda antara anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu, anak tunggal, itu disebabkan karena perlakuan dari keluarga mereka yang berbeda-beda sesuai dengan urutan kelahirannya. Nah, berbagai usaha dilakukan oleh para ahli untuk mengetahui kontribusi gen dan lingkungan terhadap perbedaan individual. Salah satunya adalah melalui penelitian pada anak kembar. Dalam sebuah penelitian, anak kembar identik dibesarkan terpisah. Anak kembar ini memiliki gen yang sama, tetapi berada pada lingkungan keluarga yang berbeda. Dalam penelitian terhadap anak kembar yang lain, kembar identik dibesarkan dalam keluarga yang sama, atau memiliki gen dan lingkungan yang sama, dibandingkan dengan kembar fraternal yang dibesarkan bersama dengan lingkungan keluarga sama, tetapi mereka hanya memiliki setengah gen yang sama. Kondisi yang lain adalah dalam kasus adopsi. Dalam sebuah penelitian, adopsi saudara kandung yang dibesarkan secara bersama dengan lingkungan keluarga yang sama, tetapi separuh gen, namun hanya separuh gen yang sama, dibandingkan dengan saudara adopsi dengan lingkungan keluarga yang sama, tetapi dengan gen yang sama sekali berbeda. Kembar identik yang dibesarkan secara terpisah lebih mirip dibandingkan pasangan yang dipilih secara acak. Demikian juga kembar identik lebih mirip dibandingkan kembar fraternal. Seperti halnya saudara kandung memiliki kepribadian yang lebih dibandingkan saudara adopsi. Setiap observasi menunjukkan bahwa kepribadian dapat diturunkan sampai pada tingkatan tertentu. Dalam hal ini dibedakan adanya dua akibat lingkungan. Akibat lingkungan yang sama, saudara kandung yang dibesarkan bersama membuat mereka lebih mirip, dan akibat tidak bersama yang secara unik mempengaruhi individu, membuat saudara kandung dapat berbeda. Meskipun secara genetik identik dan memiliki lingkungan keluarga yang sama, kembar identik yang dibesarkan bersama tidak memiliki kepribadian yang identik. Perbedaan tersebut disebabkan oleh akibat lingkungan yang tidak sama 100%. Penelitian adopsi juga secara langsung mengukur kekuatan akibat dari keluarga yang sama. Saudara adopsi hanya sama lingkungan keluarganya saja. Tanpa diduga, beberapa penelitian pada adopsi mengindikasikan bahwa kepribadian saudara adopsi pada masa dewasa tidak lebih mirip dibandingkan pasangan asing yang dipilih secara acak. Hal ini menunjukkan bahwa efek lingkungan keluarga yang sama terhadap kepribadian pada orang dewasa adalah nol. Next. Halo, apa suara saya masih terdengar? Masih, Zul. Yuli. Bentar. Boleh di next selanjutnya. Kita masuk pada macam-macam perbedaan.
Oke. Macam-macam perbedaan. Yang pertama itu adalah perbedaan jenis kelamin dan gender. Ini sering banget ya kita dibeda-bedakan. Nah, bagaimana pandangan kita sebagai calon pendidik, sebagaimana orang-orang pada umumnya, kita cenderung memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda. Kita sering melihat jenis kelamin seseorang sebagai prediktor penting atas kemampuan dan minat mereka dan mengasumsikan bahwa jika kita tahu seseorang adalah laki-laki atau perempuan, kita tahu banyak tentang mereka. Asumsi tersebut adalah salah. Pengetahuan tentang jenis kelamin seseorang menunjukkan pada kita banyak hal tentang mereka secara biologis, tetapi sedikit tentang hal-hal yang lain. Jenis kelamin bukanlah prediktor yang baik untuk kemampuan-kemampuan akademik, minat, atau karakteristik emosional. Istilah jenis kelamin dan gender sering dipertukarkan dan dianggap sama. Jenis kelamin menunjukkan pada perbedaan biologis dari laki-laki dan perempuan, sementara gender merupakan aspek psikososial dari laki-laki dan perempuan, perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial budaya. Perbedaan gender termasuk dalam hal peran, tingkah laku, kecenderungan, sifat, dan atribut lain yang menjelaskan arti menjadi seorang laki-laki atau perempuan dalam kebudayaan yang ada. Perbedaan-perbedaan tersebut muncul dari apa yang diajarkan. Barbara McCook dalam bukunya Baron dan Barney pada tahun 2004 menyatakan bahwa perbedaan terbesar antara laki-laki dan perempuan adalah cara memperlakukan mereka. Perbedaan perlakuan ini dilakukan secara terus-menerus, diturunkan secara kultural, dan terinternalisasi menjadi kepercayaan dari generasi ke generasi dan diyakini sebagai ideologi. Ideologi ini pada akhirnya mempengaruhi bagaimana anggota masyarakat, laki-laki dan perempuan harus bertingkah laku. Menurut Bem dalam bukunya, Baron dan Berne pada tahun 2004 mengembangkan inventory untuk mengukur perbedaan individual dalam hubungannya dengan peran jenis kelamin. Dalam penelitiannya, setiap responden menilai karakteristik mana yang dapat diaplikasikan pada laki-laki dan mana yang dapat diaplikasikan pada perempuan. Nah, untuk karakteristik stereotip laki-laki dan karakteristik stereotip perempuan itu beda ya. Kalau laki-laki itu bertindak sebagai seorang pemimpin, memiliki kemampuan kepemimpinan, agresif, mandiri, ambisius, individualistis atau egois, atletis, bergantung pada dirinya sendiri, kompetitif, mampu memenuhi kebutuhan sendiri, mempertahankan keyakinannya, kepribadian yang kuat, dan selalu memaksa, bersedia mengambil sikap, bersedia mengambil risiko, dan dominan. Begitupun untuk karakteristik stereotip perempuan, yaitu penuh perasaan, menyukai anak-anak, ceria, setia, seperti anak-anak, sensitif terhadap kebutuhan orang lain, penuh belas kasih, pemalu, tidak menggunakan kata-kata kasar, berbicara lembut, ingin menenteramkan perasaan yang terluka, simpatik, feminin, lembut, ingin disanjung, penuh perhatian, lemah lembut, hangat, lugu, dan penurut. Nah, ini yang nggak punya karakteristik cuma bisa ketawa-ketawa aja ya. Oke, lanjut perbedaan gender dan prestasi di kelas. Kelas merupakan salah satu tempat di mana anak belajar perilaku yang sesuai untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Proses belajar gender secara formal dimulai pada saat anak masuk sekolah dan berlanjut selama anak menempuh pendidikan berikutnya. Perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan di kelas menimbulkan ketimpangan gender. Ketimpangan gender dalam pendidikan di sekolah ini menghasilkan perbedaan gender yang mengganggu untuk kedua gender, menghalangi usaha anak laki-laki dan perempuan untuk menemukan jati diri mereka, dan mengganggu persiapan mereka untuk masa depan. Hubungan antara gender dengan prestasi di kelas banyak menarik minat para peneliti. Pola-pola interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, isi kurikulum, serta ujian ditenggarai banyak menunjukkan bias gender. Menurut Gallagher pada tahun 2001, meskipun laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam perkembangan fisik, emosional, dan intelektual, namun sebenarnya tidak ada bukti yang berhubungan dengan hal tersebut. Tidak mungkin prestasi akademik dijelaskan melalui perbedaan biologis. Faktor sosial dan kultural merupakan alasan utama yang menyebabkan terdapat perbedaan gender dalam. Oke, halo, suara saya kedengeran?
Terdengar. Terdengar, Mbak. Oke. Maaf ya teman-teman, tadi sempat ada terkendala yang lain. Ya, yang kedua ada perbedaan kemampuan. Kemampuan sering diartikan secara sederhana sebagai kecerdasan. Para peneliti tentang perbedaan individual dalam belajar mengasumsikan bahwa kecerdasan adalah kemampuan dalam belajar. Kemampuan umum didefinisikan sebagai prestasi komparatif individu dalam berbagai tugas, termasuk memecahkan masalah dengan waktu yang terbatas. Lebih jauh dari itu, kemampuan juga meliputi kapasitas individu untuk memahami tugas dan untuk menemukan strategi pemecahan masalah yang cocok, serta prestasi individu dalam sebagian besar tugas-tugas belajar. Perbedaan kecerdasan dapat dipahami dari perbedaan skor IQ yang dihasilkan dari hasil tes kecerdasan. Pengukuran kecerdasan manusia mengikuti suatu distribusi normal. Skor tes kecerdasan bergerak dari mendekati 0 sampai 200 dengan rata-rata 100. Nah, tabel di samping ini kalian bisa lihat ada tabel IQ yang dikembangkan oleh Wechsler dengan IQ di atas 130, deskripsinya very superior. Nah, ini biasanya yang pintar-pintar. IQ dari 120 sampai 129 masuknya di superior. IQ dari 110 sampai 119 bright normal. Ini mungkin kita ya. Kita ada di sini, ini 110 sampai 119. Dan untuk 90 sampai 109 itu average. Dan untuk 80 sampai 89 dull normal. Dari 70 sampai 79 borderline, dan di bawah 70 ada defektif. Oke, next. Oke, kita masuk pada gifted. Seseorang yang memiliki skor tes kecerdasan di atas 130 biasa disebut gifted. Sebuah penelitian penting tentang anak-anak gifted telah dilakukan dengan menggunakan tes Stanford Bain dan kawan-kawan melakukan tes kecerdasan terhadap ribuan anak. Kemudian melakukan penelitian lanjutan terhadap mereka yang memiliki IQ di atas 140. Kelompok ini adalah 1% paling atas dari populasi, terdiri dari lebih dari 1.500 anak. Terman mengikuti perkembangan sebagian besar dari mereka sejak tahun 1921 sampai dia meninggal pada tahun 1956. Penelitian tersebut menemukan fakta tentang lingkungan rumah mereka. Sepertiga dari mereka merupakan anak-anak para profesional, setengah dari mereka merupakan anak-anak para pengusaha. Hanya 7% datang dari kelas pekerja atau buruh. Hal tersebut mengindikasikan bahwa anak-anak gifted lebih banyak datang dari kelas sosial ekonomi yang tinggi. Penemuan lain dari Terman adalah bahwa anak-anak gifted menunjukkan kesuksesan dalam kehidupan selanjutnya. Sebagian besar dari mereka lebih sukses dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki kecerdasan rata-rata. Di sisi lain, beberapa anak dari kelompok gifted tersebut terlibat dalam perkara kriminal, drop out dari sekolah lebih dari dini, atau gagal dalam beberapa pekerjaan. Mereka kurang sukses karena secara emosional mereka kurang matang atau kurang motivasi dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Namun demikian, secara keseluruhan fakta yang ada dalam penelitian pada anak-anak gifted memberikan kontribusi tentang prestasi intelektual. Selama tahun-tahun awal, anak-anak gifted dalam penelitian Terman menunjukkan perkembangan fisik, berat dan tinggi badan di atas rata-rata, serta penyesuaian yang lebih baik. Pada umumnya, ada pandangan bahwa anak yang sangat gifted memiliki kemungkinan untuk mundur secara sosial serta sulit menyesuaikan diri. Penelitian Terman secara jelas mematahkan pandangan tersebut. Menurut Renzulli dalam Munandar 1999, anak gifted memiliki 3 ciri pokok, yaitu kemampuan umum di atas rata-rata, kreativitas di atas rata-rata, dan komitmen terhadap tugas yang cukup tinggi. Sementara itu, Silverman pada tahun 2006 mendeskripsikan karakteristik anak gifted sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ingatan jangka panjang yang sangat bagus. Yang kedua, memiliki penjelasan yang sangat bagus. Yang ketiga, pemikiran matematis yang bagus, kemampuan verbal tingkat tinggi dalam diskusi, lancar menggunakan komputer, pengamatan yang hebat, memiliki banyak ide-ide yang menarik, perseptif dan insightful, memiliki rasa humor yang tinggi, memiliki
Kemampuan bagus dalam seni, sains, geometri, mekanik, teknologi, atau musik, sangat kreatif dan imajinatif, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak gifted memiliki kemungkinan untuk mengalami kesulitan serius di sekolah. Mereka mungkin sangat bosan dengan teman sebayanya dan pengetahuannya mungkin melebihi apa yang disampaikan oleh guru. Guru mungkin melihatnya sebagai tidak sopan atau cari perhatian. Ia menjadi bermasalah berada di kelas dan dirancang untuk anak rata-rata. Selain itu juga terdapat anak gifted yang mengalami kesulitan belajar. Perkiraan jumlah anak-anak gifted yang mengalami kesulitan belajar adalah 5 dari 10% dari populasi anak gifted atau menurut Dix dan Schaeffer pada tahun 1996. Mereka ini adalah anak yang ditenggarai sebagai siswa cerdas namun mengalami masalah dalam proses belajar. Mereka mengira belajar adalah sesuatu yang mudah dan tidak dipersiapkan atas kesulitan pada bidang-bidang yang menjadi ketidakmampuan mereka. Hal ini menjadikan mereka frustasi, mudah tersinggung, takut, kadang-kadang menjadi menarik diri. Oleh karena frustasi, ia juga sering menjadi agresif, tidak perhatian, dan kadang-kadang meninggalkan tugas. Menurut Baum dan Owen, pada tahun 1988. Adapun gejala-gejala yang dapat dikenali dari anak gifted yang mengalami kesulitan belajar diantaranya adalah yang pertama, menunjukkan hiperaktivitas di sela-sela konsentrasi yang intensif, mudah terganggu dalam situasi gaduh, tidak dapat mengingat perintah 3 tahap, sulit belajar fonem, sulit mengeja, sulit belajar fakta-fakta matematis, minta mengulangi perintah, tidak menyelesaikan tugas tertulis, sulit mencatat di kelas, sulit menyelesaikan tugas-tugas sederhana tetapi bagus dalam konsep, tidak merespon remedial dengan baik, lemah dalam beberapa mata pelajaran tetapi bagus dalam mata pelajaran yang lain. Misalnya lemah dalam aritmatika, biologi, bahasa asing, namun bagus dalam geometri, fisika, dan bahasa Indonesia. Nah, next. Salsa bisa di next. Halo, suara saya terdengar? Dengar, Zul. Oke, kita lanjutkan ya. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang anak terbelakang, yaitu retarded, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Unaisa. Silahkan. Baik, izin melanjutkan penjelasan mengenai anak terbelakang atau retarded. Retarded merupakan area bermasalah yang lain dari kecerdasan ekstrim, yaitu mereka yang memiliki IQ di bawah 70. Orang-orang ini secara tradisional diklasifikasikan menjadi moron dengan IQ 50 hingga 70, imbecile dengan IQ 20 hingga 50, dan idiot dengan IQ di bawah 20. Sebuah klasifikasi baru tentang retardasi diajukan oleh panel metal retardasi. Klasifikasi ini membagi retardasi menjadi mild, moderate, severe, dan profound dengan karakteristik sebagai berikut. Mild retardation dengan IQ 50 hingga 70. Untuk orang biasa, ketika melihat orang dengan klasifikasi mild retardation ini tidak terlihat orang itu memiliki IQ yang di bawah 50 hingga 70, karena orang dengan mild retardation dapat belajar keterampilan-keterampilan praktis, membaca, atau menghitung sampai level kelas 6. Namun demikian, mereka yang memiliki mild retardation tidak dapat dididik di sekolah biasa, akan tetapi mereka harus dididik di sekolah luar biasa. Kemudian ada moderate dengan IQ 36 hingga 50. Mereka yang memiliki moderate tampak lambat dalam gerak, khususnya berbicara. Namun mereka mampu dilatih mengerjakan tugas-tugas sederhana untuk menolong diri, misalnya makan, mandi, dan berpakaian secara mandiri. Kemudian ada severe retardation dengan IQ 20 hingga 36. Memiliki ciri lambat dalam perkembangan motorik, sedikit atau tanpa kemampuan berkomunikasi, dapat mengikuti aktivitas-aktivitas sehari-hari yang sifatnya rutin dan berulang, serta membutuhkan petunjuk dan pengawasan dalam sebuah lingkungan yang terlindung. Kemudian,
Yang terakhir ada profound retardation dengan IQ di bawah 20. Merupakan retardasi yang paling bawah. Memiliki kapasitas minimal dalam fungsi-fungsi sensori motor, lambat dalam semua aspek perkembangan, dan menunjukkan emosi dasar. Cara berbicara mereka primitif dan tidak mampu merawat diri. Next. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Definisi ini dikemukakan oleh Atkinson dan kawan-kawannya pada tahun 1996. Definisi tersebut menyiratkan adanya konsistensi perilaku, bahwa orang cenderung untuk bertindak atau berpikir dengan cara tertentu dalam berbagai situasi. Terdapat dua model dalam meninjau perbedaan kepribadian, yaitu model Big Five dan model Briggs-Myers atau MBTI. Next. Kita akan masuk ke model yang pertama, yaitu model Big Five. Salah satu model kepribadian yang dapat digunakan untuk melihat perbedaan individual adalah model yang diajukan oleh Lewis Goldberg pada tahun 1993, yaitu suatu model kepribadian 5 dimensi yang disebut dengan Big Five. 5 dimensi tersebut diantaranya A. Extroversion. Orang ini menikmati keberadaannya bersama orang lain, penuh energi, serta mengalami emosi positif. Mereka cenderung antusias. Dalam berkelompok, mereka suka berbicara, menegaskan diri mereka sendiri, dan menunjukkan perhatian pada diri sendiri. Sebaliknya, orang introvert cenderung kurang gembira, kurang bersinergi, dan aktivitas mereka cenderung rendah, serta mereka cenderung tenang dan menarik diri dari dunia sosial. Yang kedua atau yang B, agreeableness, yaitu individu agreeable, bergaul dengan baik. Mereka penuh perhatian, bersahabat, dermawan, suka menolong, dan mau menyesuaikan keinginannya dengan orang lain. Orang agreeable juga memiliki pandangan yang optimis tentang kemanusiaan. Mereka percaya bahwa pada dasarnya setiap orang itu jujur, sopan, dan dapat dipercaya. Jika ada agreeable, ada juga individu disagreeable. Individu disagreeable ini menempatkan keinginannya di atas orang lain. Mereka pada umumnya tidak memperhatikan keberadaan orang lain, sehingga tidak mungkin memperluas diri mereka pada orang lain. Kadang-kadang keraguan mereka terhadap orang lain menyebabkan mereka menjadi mudah curiga, tidak bersahabat, dan kurang kooperatif. Selanjutnya ada conscientiousness, yaitu berkaitan dengan cara kita mengontrol, mengatur, dan memerintah impuls. Kemudian ada neuroticism atau sebaliknya stabilitas emosional, dan yang terakhir ada openness to experience. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke model Briggs-Myers atau MBTI. Model ini dikenal dengan model Big Four yang meliputi 4 dimensi, yakni extraversion versus introversion, sensing versus intuition, thinking versus feeling, judging versus perceptive. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang perbedaan gaya belajar. Gaya belajar, pola spesifik dalam menerima informasi baru dan mengembangkan keterampilan baru serta proses menyimpan informasi atau keterampilan baru. Kemudian ada kumpulan karakteristik pribadi yang membuat suatu pembelajaran efektif untuk beberapa orang dan tidak efektif untuk orang lain. Gaya belajar sendiri berhubungan dengan cara anak belajar serta cara belajar yang disukai. Next. Model gaya belajar. Tidak ada gaya belajar yang lebih baik dibandingkan yang lain. Satu gaya belajar mungkin lebih efektif atau kurang efektif. Menurut Horner, terdapat beberapa model atau pendekatan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang pertama, modalitas belajar. Yang kedua, belajar dengan otak kiri dan kanan.
Yang ketiga, belajar sosial. Yang keempat, lingkungan belajar. Yang kelima, emosi belajar. Yang keenam, belajar konkret dan abstrak. Yang ketujuh, belajar global dan analitik. Dan yang kedelapan, multiple intelligence. Next, kita akan masuk ke model belajar menurut Felder dan Solomon. Ada 4 model belajar, yaitu yang pertama, active and reflective learner, yaitu melakukan secara aktif dan suka memikirkan lebih dulu, mencoba dulu dan melihat hasilnya. Lebih aktif suka berkelompok, sedangkan reflektif suka belajar sendiri, kemudian tanpa melakukan sesuatu secara fisik. Yang kedua yaitu sensing dan intuitive learner. Tipe sensing suka fakta, sedangkan intuitif menemukan hubungan dan kemungkinan. Sensor suka memecahkan masalah dengan cara yang pasti, sedangkan intuitor suka inovasi. Sensor suka sesuatu yang rinci, ingatan bagus tentang fakta, sedangkan intuitor bagus dalam menemukan konsep baru. Kemudian yang ketiga, visual dan verbal learners, dan yang keempat, sequential dan global learners. Next. Kemudian ada model format system. Model ini yaitu yang pertama mengalami, merasakan, dan merefleksikan atau innovative learner. Yang kedua mengkonseptualisasikan atau merefleksikan dan memikirkan atau analytic learner. Yang ketiga mengaplikasikan atau memikirkan dan melakukan atau common sense learner. Dan yang terakhir membentuk, yaitu membentuk dan melakukan atau dynamic learner. Next. Kemudian ada model multiple intelligence atau Howard Gardner. Di sini ada 8, yaitu kecerdasan linguistik verbal atau sensitif terhadap kata-kata, kecerdasan logika matematika, yaitu mampu memberikan penjelasan dan mengenali pola yang digunakan ilmuwan. Yang ketiga, kecerdasan musikal, yaitu sensitif terhadap nada, melodi, irama, dan nada dalam suatu komposisi musik atau lagu. Yang keempat, kecerdasan visual spasial, yaitu memahami dunia dengan tepat dan mencoba mengubah aspek dunia. Yang kelima, kecerdasan body kinestetik, yaitu dapat menggunakan anggota tubuh dengan cakap. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu memahami orang dan hubungan seperti penjual atau guru. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, yaitu memiliki akses terhadap kehidupan emosional seseorang. Dan yang kedelapan, kecerdasan naturalis, yaitu berhubungan dengan seluk-beluk alam. Next. Dan yang terakhir, ada model quantum learning, yaitu ada 3, yaitu orang visual, orang auditorial, dan orang kinestetik. Next. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Asih kepada Asih, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai implikasi perbedaan individual dalam proses pembelajaran. Banyak program pendidikan yang dapat dipilih oleh guru sebagai implikasi dari adanya perbedaan individual di antara siswa. Dari sekian banyak, terdapat bentuk program pendidikan, program remedial, program pengayaan, dan juga program percepatan. Remedial sendiri merupakan pengajaran yang berfungsi menolong anak tersebut untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pengajaran perbaikan ini bersifat khusus karena disesuaikan dengan karakteristik kesulitan. Untuk remedial, layanan ini diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya, sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan oleh pendidik. Selanjutnya yaitu pengayaan, merupakan pemberian pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan juga bakat istimewa yang dimiliki oleh siswa, dengan penyediaan kesempatan dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat perluasan atau pendalaman.
setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas yang diprogramkan untuk siswa lainnya. Yang ketiga yaitu program percepatan, yaitu pemberian pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan juga bakat istimewa yang dimiliki oleh siswa. Yang dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat dibanding dengan teman-temannya. Kemudian terdapat elektik dan fleksibilitas, atau elektik dan fleksibel, yaitu pemanduan beberapa metode pembelajaran yang berpotensi untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik siswa yang variasi seperti gaya atau preferensi belajar, pengalaman, kebiasaan, latar belakang keluarga, dan tentu saja mengenai kemampuan belajarnya. Untuk penggabungan metode atau kegiatan pembelajaran merupakan seni pembelajaran yang layak diterapkan oleh guru agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif. Guru sendiri dapat berkreasi dengan memakan beberapa metode atau kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik kompetensi, materi atau isi, ketersediaan sarana penunjang, alokasi waktu, dan sebagainya. Next. Selanjutnya terdapat program pembelajaran individual. Terdapat beberapa program, yaitu pengajaran terprogram, program linear dan bercabang, pengajaran dengan bantuan komputer, pengajaran dengan modul, sistem kontrak, dan juga sistem Keller. Selanjutnya, pengajaran terprogram sendiri diciptakan oleh Skinner dan dimodifikasi oleh Crowder. Kemudian terdiri dari langkah-langkah yang tersusun menurut urutan yang membawa siswa dari apa yang telah diketahui sampai apa yang harus diketahui, yaitu tujuan dari pembelajaran. Terdapat dua macam pengajaran terprogram, yaitu program linear yang mengharuskan siswa melalui semua langkah dari awal hingga akhir, dan juga program bercabang memungkinkan siswa melalui bagian yang telah dikuasai. Next. Pengajaran dengan bantuan komputer, yaitu pengajaran yang menggunakan media atau alat bantu berupa komputer. Komputer sendiri dapat memberikan bantuan antara lain menyimpan bahan pelajaran, memberi informasi tentang berbagai referensi, memberi informasi tentang ruang belajar, memberi informasi tentang hasil belajar, kemudian menyarankan kegiatan belajar yang diperlukan oleh siswa. Next. Pengajaran modul, yaitu pengajaran yang sebagian atau seluruhnya didasarkan atas modul. Modul adalah unit yang lengkap berdiri sendiri atau terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai sejumlah tujuan. Tujuan pengajaran modul sendiri adalah kesempatan bagi siswa untuk belajar menurut kecepatannya masing-masing. Tujuan modul memiliki antara lain memberikan kesempatan untuk memilih di antara sekian banyak topik, mengadakan penilaian secara berkala, kemudian memberikan modul yang remedial untuk mengolah kembali semua bahan yang telah diberikan, guna pemantapan dan juga perbaikan. Next. Untuk sistem kontrak ini diuraikan sejumlah tugas yang dapat dilakukan oleh siswa yang menandatangani suatu kontrak tentang tugas-tugas yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Next. Selanjutnya ada sistem Keller, yaitu merupakan tingkatan perguruan tinggi dan untuk mendapatkan sukses